Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar manajemen yang beranggotakan pertama Dewi Murni dengan NIM 2305 3008 sebagai presentator kedua, Nova Kurnia dengan NIM 2305 3085 sebagai presentator ketiga, Nanda Chanisa Putri dengan NIM 2305 3023 sebagai presentator pertama. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain komunikasi. Dalam era globalisasi dan persaingan komunikasi yang semakin ketat saat ini, komunikasi yang efektif menjadi sangat penting bagi suatu organisasi untuk berhasil dan bertahan. Organisasi kontemporer tidak hanya menghadapi masalah internal seperti keberagaman karyawan dan struktur hierarki yang kompleks, tetapi juga harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat dari luar, seperti kemajuan teknologi informasi dan dinamika pasar yang tidak menentu. Selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih dalam tentang desain komunikasi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda Chanisa Putri. Kepada Nanda. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, emosi, dan pesan antara dua atau lebih pihak. Proses ini bisa terjadi melalui berbagai cara seperti berbicara, menulis, atau menggunakan isyarat dan simbol visual. Komunikasi dapat terjadi secara langsung atau tatap muka, melalui media elektronik atau cetak, atau melalui teknologi digital seperti email dan media sosial. Komunikasi efektif membutuhkan pengirim yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan penerima yang dapat memahami pesan tersebut. Dalam suatu organisasi, komunikasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi. Proses ini termasuk menyampaikan dan menerima informasi melalui berbagai cara, baik verbal maupun non-verbal. Dalam upaya mencapai tujuan bersama, komunikasi yang efektif sangat penting untuk koordinasi tugas, pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan pembangunan hubungan kerja yang harmonis serta peningkatan produktivitas. B. Proses dalam komunikasi. Sebagai makhluk sosial, tentu tidak akan lepas dari sebuah interaksi antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya, yang biasa disebut dengan komunikasi. Ilmu komunikasi mempelajari tentang bagaimana penyampaian pesan dari pembuat pesan kepada penerima pesan dengan tujuan tertentu yang menimbulkan efek tertentu. Akan tetapi, dalam proses komunikasi tersebut sering terjadi kesalahpahaman dalam menerima dan menelaah pesan tersebut, sehingga komunikasi dapat menimbulkan konflik dan informasi yang salah dapat menimbulkan berita hoaks. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses komunikasi. 1. Pengirim atau sender. Pengirim adalah individu atau kelompok yang ingin menyampaikan suatu pesan kepada penerima. Pengirim memulai komunikasi dengan memiliki gagasan atau informasi yang ingin dibagikan. 2. Pemikiran atau encoding. Pengirim mengubah informasi atau gagasan menjadi serangkaian simbol, kata-kata, atau tindakan yang dapat dimengerti oleh penerima. Proses ini disebut encoding. 3. Pesan atau message. Pesan adalah informasi yang sudah dienkripsi yang ingin disampaikan. Pesan bisa berupa teks, suara, gambar, atau kombinasi dari beberapa format ini. 4. Media atau channel. Media adalah alat atau cara yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Media dapat berupa komunikasi lisan, tulisan, elektronik, atau visual. 5. Penerima atau receiver. Penerima adalah orang atau kelompok yang menerima pesan dari pengirim. Penerima harus mendengarkan, membaca, atau mengamati pesan untuk memahaminya. 6. Penafsiran atau decoding. Penerima menguraikan atau mengkode pesan yang diterima menjadi gagasan atau informasi yang dapat dipahami. Proses ini sering dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan ekspektasi penerima. 7. Umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Ini menunjukkan apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Umpan balik bisa berupa verbal, non-verbal, atau tertulis. 8. Gangguan atau noise.
Gangguan adalah segala sesuatu yang mengganggu proses komunikasi yang dapat merusak kejelasan pesan. Gangguan bisa bersifat fisik seperti kebisingan atau psikologis seperti prasangka atau emosi. Proses komunikasi ini adalah siklus berkelanjutan dan dinamis yang membutuhkan kejelasan, keakuratan, dan perhatian dari semua pihak yang terlibat untuk berfungsi dengan efektif. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi Murni. Kepada Dewi Murni, disilakan. C. Jenis komunikasi dan saluran komunikasi. Ada 4 kategori utama atau gaya komunikasi termasuk verbal, nonverbal, tertulis, dan visual. Yang pertama, lisan komunikasi verbal. Lisan komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Yang kedua, nonverbal komunikasi. Nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, tertulis komunikasi. Tertulis komunikasi adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf, angka, dan untuk menyampaikan informasi. Yang keempat, visual komunikasi. Visual komunikasi adalah tindakan untuk menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Saluran komunikasi diantaranya, yang pertama, saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal digunakan untuk bertukar informasi resmi perusahaan, seperti strategi perusahaan sasaran, kebijakan, perjanjian, atau masukan. Yang kedua, saluran komunikasi informal. Paling sering digunakan untuk percakapan informal yang biasanya tidak berhubungan dengan bisnis. Yang ketiga, saluran komunikasi resmi adalah solusi perangkat keras dan perangkat lunak yang ditentukan untuk komunikasi berdasarkan kebijakan resmi perusahaan. Yang keempat, saluran komunikasi tidak resmi. Biasanya tidak ditentukan oleh kebijakan resmi perusahaan untuk penggunaan sehari-hari, namun mereka mungkin menyertai saluran komunikasi resmi. D. Hambatan dalam menciptakan komunikasi efektif. 1. Kurangnya keterbukaan. Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya keterbukaan dalam komunikasi. Yang kedua, tidak jelasnya pesan. Komunikasi yang tidak jelas seringkali menjadi penyebab kebingungan. Yang ketiga, gangguan eksternal. Gangguan eksternal seperti kebisingan, lingkungan yang tidak kondusif, atau gangguan fisik dapat mengganggu alur komunikasi. Yang keempat, kurangnya empati. Ketidakmampuan untuk merasakan atau memahami perasaan dan pandangan orang lain dapat menghambat proses komunikasi. Yang kelima, perbedaan budaya. Dalam lingkungan global saat ini, perbedaan budaya dapat menjadi hambatan serius. Yang keenam, ketidakcocokan gaya komunikasi. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang sangat berbeda-beda. Yang ketujuh, kegagalan mendengarkan. Mendengarkan yang buruk adalah salah satu faktor penghambat utama. Terima kasih kepada Dewi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Noval. Kepada Noval, disilakan. Mengelola teknologi informasi untuk komunikasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ada beberapa komponen penting yang harus dipertimbangkan saat mengelola teknologi informasi atau TI untuk komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah komponen penting dari manajemen TI untuk untuk komunikasi. 1. Infrastruktur jaringan. Pastikan infrastruktur jaringan yang andal dan aman termasuk server, router, dan switch yang memadai untuk mendukung aliran data yang besar dan komunikasi dalam waktu nyata. 2. Pemilihan perangkat lunak. Memilih perangkat lunak untuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti sistem email, aplikasi pesan instan, perangkat lunak konferensi video, dan platform kolaborasi. 3. Integrasi dan kompatibilitas. Mengintegrasikan berbagai alat komunikasi sehingga data dapat mengalir dengan lancar antar platform. Pastikan semua perangkat lunak kompatibel dengan perangkat keras yang digunakan oleh organisasi. 4. Keamanan dan privasi. Implementasi kebijakan keamanan yang kuat untuk melindungi data dan komunikasi dari ancaman cyber. Hal ini termasuk penggunaan enkripsi, VPN, firewall, serta sistem autentikasi dan otoritas yang kuat.
5. Manajemen. Data mengelola data yang dihasilkan dari komunikasi, termasuk penyimpanan, pengarsipan, dan penghapusan data sesuai dengan kebijakan privasi dan kepatuhan regulasi. 6. Pelatihan pengguna. Memberikan pelatihan kepada semua pengguna terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang ada. Pelatihan ini harus mencakup best practice dalam komunikasi digital dan penggunaan alat secara efektif. 7. Dukungan teknis. Menyediakan dukungan teknis yang cepat dan responsif untuk menyelesaikan isu teknis yang mungkin muncul, sehingga meminimalisir gangguan dalam komunikasi. 8. Evaluasi dalam peningkatan secara rutin mengevaluasi efektivitas alat komunikasi yang digunakan dan membuat peningkatan berdasarkan feedback pengguna dan perubahan teknologi terbaru. Mengimplementasikan strategi yang baik dalam mengelola TI untuk komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kolaborasi dalam suatu organisasi, serta memastikan bahwa informasi sensitif dan penting terlindung dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.